Semangat pagi di hari Rabu 3 Februari 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, renungan sabda hari ini menggunakan tema dan judul yang mengambil ungkapan Jawa peteng jagate. Peteng jagate berarti dunia sangat gelap. Ungkapan Jawa ini menggambarkan kehidupan seseorang yang sangat susah. Dengan demikian ia menganggap dunia bagaikan gelap gulita. Saking banyaknya masalah dan kesusahan yang dihadapinya. Setiap orang sebenarnya memiliki ujian dan masalahnya sendiri-sendiri yang berbeda-beda. Kalaupun kita merasa hidup susah, sebenarnya kalau mau menengok kanan kiri, menengok kepada orang lain, tentu akan dengan mudah menemukan orang yang lebih susah dan lebih repot. Kuncinya harus bersyukur, legowo, tulus ikhlas, nerimo ing pantun. Berusaha keras, berikhtiar untuk menyelesaikan segala kesulitan dan kesusahan memang tugas tanggung jawab kita. Namun, pasrah, berserah, menyerahkan semuanya hanya kepada Tuhan yang menjadi keputusan akhir. Kita mempunyai keyakinan Tuhan mengatur segala sesuatunya dengan baik. Tuhan Maha Tahu. Tuhan tahu menakar, mengukur batas kemampuan setiap umat kepunyaannya. Bila penderitaan yang sedang dirasakan diterima sebagai ujian, harus disertai dengan keyakinan Tuhan memberi kemampuan untuk mengatasinya. Syaratnya adalah umat harus meyakini akan adanya pertolongan Tuhan. Tuhan bisa memberikan pertolongan lewat apa saja. Tuhan bisa memberikan pertolongannya lewat siapa saja di dalam kehidupan ini. Anggota keluarga Allah, Israel sebagai bangsa pernah mengalami peringatan untuk meyakini pertolongan Tuhan dan jangan pernah merasa lagi peteng jagate. Leksionari bacaan pertama hari ini memberi kesaksian tentang bagaimana Yeremia dipakai Tuhan untuk mengingatkan Israel. Yeremia pasal 29 ayat pertama sampai dengan ke-14. Demikian. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta Ibu Suri,
pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Sedekia, Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan, semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu akan kubuang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Sungguh, beginilah firman Tuhan, semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu mendengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian kesaksian kitab Yeremia. Anggota keluarga Allah, Israel merasa peteng jagate saat mereka menjadi tawanan dan diangkut pada pembuangan di Babel. Masa kejayaan bangsa Israel sudah sirna. Semula umat pilihan, sekarang umat yang dibuang. Semula bangsa yang berjaya, sekarang menjadi budak di negeri asing. Semula dihormati, sekarang disepelekan. Orang-orang Israel ditawan. Bait suci, simbol hadirnya Tuhan, dirobohkan. Hidup di negeri pembuangan, menjadi budak.
seolah tidak ada yang bisa diharapkan lagi. Hidup tanpa pengharapan sama sekali. Hidup putus asa, merasa gagal, membuat bangsa Israel sulit untuk bangkit. Sulit untuk move on. Yang ada hanya ratap tangis dan kekecewaan atas segala dosa dan pelanggaran yang telah mereka lakukan. Tetapi Tuhan Allah tidak menghendaki Israel hanya terlarut dalam tangis dan sedih dan kekecewaan saja. Yeremia dipakai Tuhan untuk berkirim surat kepada tua Israel. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buat. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Demikian pesan yang dikirim Yeremia. Tuhan tidak menghendaki umat Israel baper, hanya terbawa perasaan dan semakin meratapi keadaannya saja. Tuhan menghendaki umat segera bangkit dari keadaannya. Seperti apapun, life must go on. Hidup terus berjalan. Mungkin anggota keluarga Allah saat ini sedang mengalami keadaan seperti bangsa Israel. Seolah peteng jagate. Tidak bisa melihat apa-apa yang bisa menjadi jalan keluar dari kesulitan. Mungkin terpuruk karena pandemi yang tak kunjung henti. Membuat usaha lesu, tidak bergairah, bahkan sulit untuk bertahan. Karena pandemi menjadikan semua terbatasi. Dalam keadaan sakit menaun yang sudah ada sejak sebelum pandemi, namun selama pandemi sekarang jarang atau bahkan tidak pernah ditengok oleh anak cucu, oleh anggota keluarga yang lain. Anak-anak yang biasanya sekolah bisa bertemu dengan teman, bermain dan belajar bersama. Sekarang sekolah seolah tidak mengenal kawan. Atau mungkin keterpurukan lain yang sedang dialami. Apapun bisa membuat anggota keluarga Allah merasa terpuruk. Sabda hari ini mengingatkan kita semua bahwa jagate ora peteng. Dunia tidak gelap gulita. Jangan sampai terlarut dalam kesedihan dan keterpurukan serta kekecewaan saja. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Lebih baik segera bangkit, melanjutkan karya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Memakai masker, menjaga jarak, mengurangi atau bahkan sebisa mungkin meniadakan kerumunan. Sekalipun protokol kesehatan, namun tetap berkarya. Semua kita lakukan dengan keyakinan bahwa karya kasih Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita, kehidupan anggota
keluarga Allah. Sabdanya dalam ayat 11 sampai 14. Bagian A demikian. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita diingatkan, apapun keadaannya, jagate ora peteng, ketika kita meyakini kasih dan kuasa Tuhan yang selalu nyata dalam hidup ini. Mari kita menyatakan nyanyian kesanggupan kita untuk selalu merasakan kasih Tuhan, meyakini kasih-Nya tidak pernah berhenti. Dengan menyanyikan kidung Pasaman Kristen PMGJ nomor 81, Nderek Gusti. Mesti nderek Gusti, babarken sepiwlasnya, ring sagung titahing bumi, timen samya raharja, dunyawaku jogwaten, Gusti tane waking sen, ukuri salamnya ing satindake Gusti. Kula mesti nderek Gusti, ngestoken rawuh ati, lamun wonten kang nyatroni nadya kula tresnani, dunyawaku jogwaten, Gusti tane waking sen, ukuri salaminya ing satindake Gusti. Kita berdoa bersama. Puji hormat dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, Allah sumber kekuatan, Allah sumber penghiburan, Allah pemilik kehidupan yang selalu menyatakan kasih dan kuasa di dalam kehidupan kami. Hari ini kami diingatkan bahwa dunia ini tidak gelap gulita, sekalipun ada berbagai permasalahan, ada berbagai penderitaan, bahkan keadaan yang harus menimpa kehidupan dunia semacam pandemi saat ini. Namun kuasa dan kasih-Mu tetap nyata bagi kehidupan kami. Untuk itu perkenankan kami menyerahkan hidup kami dengan segala aktivitas dan rencana apa yang kami lakukan hari ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Engkau menolong, Engkau menopang kami, dan Engkau melayakkan kami menjalani hari-hari kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bahkan kami, bagian anggota keluarga Allah yang mengalami penderitaan karena kelemahan ragawi dengan sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami. Baik sakit penyakit menaun yang sudah ada dalam tubuh kami, sakit penyakit sesaat yang sedang terjadi, ataupun sakit penyakit dampak COVID yang boleh kami rasakan. Kasih setia-Mu tetap ada bagi kehidupan kami anggota keluarga Allah.
Kami tetap mengandalkan Tuhan, kami tetap merasakan kasih kuasa Tuhan yang nyata dalam hidup ini. Tetap membawa anak-anak kami di usia sekolah mereka dengan cara belajar jarak jauh karena suasana pandemi. Kebosanan yang sering kali muncul. Tuhan mampukan anak-anak kami, Tuhan mampukan kami orang tua untuk mengajak berkreativitas agar menghilangkan kebosanan dan kemudian kami boleh bertumbuh. Anak-anak kami bertumbuh menjadi anak-anak yang sesuai dengan kehendak-Mu, menikmati dan merasakan kasih-Mu saja. Kami tetap berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami dari tingkat pusat sampai pedesaan-pedesaan, para wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan apapun keadaan mereka tetap kami haturkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kalaupun ada bagian-bagian kebijakan, tingkah laku, dan apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan hati rakyat, Tuhan tolong dengan kebijaksanaan. Rakyat bahu-membahu bersama pemerintah membangun kehidupan, menggapai damai sejahtera. Demikian juga bersama-sama dengan para medis yang menjadi garda paling depan penanganan COVID. Biarlah kasih-Mu juga nyata bagi kehidupan semuanya. Ada bagian saudara kami yang mengalami bencana dan akibatnya ada penderitaan kesengsaraan, kasih setia-Mu tetap ada bagi mereka, bencana apapun, baik gempa bumi, gunung meletus, banjir, tanah longsor, dan segala yang terjadi di muka bumi ini. Itu doa kami, ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam Kristus kami boleh berdoa dan menaikkan keyakinan kami, Engkaulah penguasa kehidupan. Amin. Bersama melanjutkan kehidupan dengan tetap meyakini kasih kuasa Tuhan nyata sehingga kita tidak merasa jagate sedang peteng. Berkat Tuhan diberikan dan dilimpahkan kepada kita seperti yang diperintahkan lewat Musa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.